Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memiliki semangat, kemauan yang tinggi belajar ilmu agama sebagai kunci kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia, di alam kubur, begitu pula di alam akhirat. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah kabar gembira yang diberikan kepada umatnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bila Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah akan memberikan kepadanya paham tentang agama yang mulia ini. Maka kunci kebahagiaan adalah memahami agama yang mulia ini. Karena banyak orang menganggap atau mengakui, mengimani Islam adalah agama yang baik, agama yang paling mulia, agama yang paling lengkap. Akan tetapi apa artinya dari sebuah pengakuan dan keyakinan itu kalau tidak diketahui di sisi mananya kebaikan-kebaikan baik yang rinci. Ya, kita tahu petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW adalah petunjuk yang sempurna. Akan tetapi dia tidak pernah mengerti tentang petunjuk-petunjuk itu. Kalau kita contohkan umpamanya ada sebuah buku panduan ketika orang baru pertama ke Malaysia, petunjuk jalannya begini-begini. Ya, masuk bandara begini, tempat menginap di sini. Kemudian dia tahu petunjuk ini lengkap sekali, tapi tak pernah dipelajari, tak pernah dibaca. Gimana kira-kira? Katanya di sini ada juga telepon, kalau mau telepon polis atau polisi ya, atau pusat kesehatan, pokoknya mau tempat belanja, lengkap dalam buku petunjuk itu, semua lengkap, tapi tak pernah dipelajari, tak pernah dibaca. Ada manfaatnya buku panduan tadi? Nggak ada gunanya. Dan begitulah kondisi kebanyakan kaum muslimin. Ya, dia tahu agama Islam adalah agama yang mulia, sempurna, ya, yang terbaik petunjuknya, tapi tidak pernah dipelajari. Makanya dalam perbuatan, tingkah laku, perangai, ya, perbuatan sehari-hari sering dia tidak berpedoman kepada petunjuk yang telah Allah turunkan. Maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan karena sering tersalah. Ya, dalam beramal ya tidak tepat, mungkin dicampuri oleh hal-hal yang merusak amal itu sendiri. Ya, dalam berkata dan seterusnya. Nah, ini kelemahan dari kita. Yaitu kurangnya ilmu tentang agama yang mulia ini. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW gambarkan, dijelaskan oleh para ulama bahwa khairan di situ, Rasul mengatakan khairan, tidak pakai alif lam. Yang belajar bahasa Arab itu akan mengerti bagaimana grammar, susunan dari bahasa Arab itu sangat begitu banyak penjelasan yang bila datang dalam bentuk nakira namanya, itu dengan tanwin begitu, itu artinya semua kebaikan umum dan sifat umum. Ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan dalam usaha, kebaikan dalam apapun saja, imannya, ketenangan jiwanya, pokoknya apapun saja kebaikan yang ingin dia dapat, hanya kuncinya dengan pelajari agama yang mulia ini. Di antara masalah agama itu yang paling penting, dari yang terpenting untuk dipelajari adalah masalah apa?
Akidah. Dari pembahasan akidah sebanyak itu topik-topik akidah, yang lebih penting lagi adalah masalah tauhid. Di dalam masalah tauhid yang paling penting terpelajari adalah masalah tauhid uluhiyah. Nah, oleh sebab itu banyak kita lihat saudara-saudara kita ya tidak memahami masalah ini, sehingga banyak perbuatan-perbuatan yang kadang dianggap boleh atau dianggap tidak bermasalah, tidak berdosa, tapi itu merupakan sebuah dosa. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keinginan, ada kemauan, ada kerinduan untuk mengetahui apa saja pintu-pintu kebahagiaan di dalam agama ini, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak sehari-hari dan seterusnya. Maka kuncinya ada dalam mengikuti perintah Allah, kunci adalah mempelajari agama Allah. Ya. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, di mana Allah bukan hanya sekedar menciptakan, beri kita rezeki, tapi Allah beritahu mana perbuatan yang baik untuk dilakukan, mana perbuatan-perbuatan yang harus ditinggalkan. Kenapa? Agar kita selamat. Ya, agar kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Perkataan, perbuatan, tingkah laku, sikap, pergaulan, keyakinan, perasaan, semuanya dituntun oleh agama kita. Cuman yang bermasalah adalah kurangnya ilmu kita tentang agama yang mulia tersebut. Seperti kita contohkan tadi, kita punya buku pedoman, tetapi tidak pernah dipelajari, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami. Ya, tentu hanya itu artinya sia-sia saja kita punya buku pedoman tadi kalau tidak kita pelajari. Nah, baik. Kalau kita lihat bahwa di dalam kehidupan ini manusia lebih banyak kadang-kadang memperhatikan kebutuhan dunianya daripada kebutuhan akhiratnya. Padahal para ulama menjelaskan, Ibnu Qayyim menyebutkan semua kebutuhan kita kepada agama ini lebih butuh dari ikan kepada air, kata beliau. Ibaratnya kalau ikan tanpa di dalam air dia mati. Begitu. Ya. Beliau menyebutkan kalau seandainya makanan minum yang tiada dalam hidup kita ini, itu yang mati hanyalah jiwa kita. Yang mati hanyalah fisik kita. Tapi jiwa tidak mati. Apabila iman ada. Dan beliau mengatakan betapa banyaknya yang berjalan di muka bumi adalah mayat hidup. Apa itu yang dimaksud dengan mayat yang hidup? Ya, jasadnya hidup, tapi jiwanya mati. Kenapa jiwanya mati? Karena tidak memiliki ilmu agama. Bahkan timbul perbuatan yang lebih kejam daripada binatang buas. Banyak manusia sekarang yang perbuatan tingkah lakunya lebih kejam daripada binatang, bukan? Tidak bisa dulu itu, ya, kalau dulu mungkin perbuatan-perbuatan itu tidak pernah terbayang, tidak akan mungkin terjadi di muka bumi ini prediksi manusia. Ada orang yang berani membunuh sekian puluh orang dengan sendirinya dicincang. Ada orang membunuh orang tuanya, ada orang membunuh anak. Yang dahulu itu tidak pernah terbayang itu akan terjadi oleh manusia. Sekarang menjadi kenyataan. Dan bahkan itu bukan hanya 1, 2 kali, 3 kali, menjadi sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Maka akibat dari manusia ini kalau tidak berpedoman kepada ajaran agama, maka dia akan lebih kejam daripada binatang. Ya. Baik, maka penting belajar ilmu agama itu, dan disitulah kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Kalau seandainya kebahagiaan itu dengan harta benda, dengan kekayaan, kedudukan, jabatan, tentulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu dengan membawa emas dan perak. Biar umatnya bahagia, dibawa emas berkarung-karung, dibagi sama umatnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Tapi para nabi itu tidak pernah mewariskan emas dan perak, tapi hanya warathul ilma, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Orang yang mengambil ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, sungguh dia telah mendapat bagian yang banyak dari warisan para nabi atau warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara masalah keutamaan ilmu, tidak akan habis-habisnya. Ya mungkin sepanjang doro ini bisa ya nggak selesai. Tetapi intinya, jangankan manusia yang berilmu, binatang yang berilmu saja karyanya lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Al-Maidah.
Wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawari mukallibina tu'allimuna an-nas. Ya, di situ mereka bertanya kepada engkau, apa yang dihalalkan? Di antara yang dihalalkan itu adalah binatang buruan yang ditangkap oleh, ya, hasil buruan ditangkap oleh binatang buruannya, baik elang, baik anjing atau apa saja memburu yang sudah dididik. Sudah dididik. Jadi coba bayangkan, maaf nih, anjing itu adalah najis. Dan bila dia menangkap hewan, kancilkah atau binatang-binatang buruan, mati, itu tidak halal dimakan. Tapi bila dia punya ilmu dan dididik, kita bawa buru, ya, nangkap binatang buruan dan berhasil menangkap binatang buruannya dan mati, itu halal dimakan. Hanya gara-gara apa? Membuat naiknya hasilnya ini gimana? Dihargai hasilnya kenapa? Ilmu. Karena ilmu. Ya, karena ilmu. Dan ilmu adalah kekayaan yang sangat istimewa. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Thalib dalam ungkapannya. Pertama, ilmu nggak pernah kebakaran. Harta, kebanjiran, gempa, datang tsunami, ilmu akan tetap bersama kita sampai akhir hayat kita. Dan bisa dibawa kemana-mana. Sekarang musim haji, orang yang punya duit miliaran semacam bisa bawa rumah meganya, bawa Mercedesnya, bisa bawa ke tanah suci sana, bisa bawa ke Mekah. Nggak bisa ditinggal semua itu. Tapi ilmu ikut. Dan keistimewaan ilmu, harta bisa dibagi-bagi kepada anak, tapi ilmu nggak bisa. Mungkin bapaknya seorang ustadz, seorang buya, seorang orang berilmu, belum tentu dia bisa bagi sama anak ini. Ilmu saya kasih kamu 50%, nggak bisa. Ya, itu keistimewaan ilmu. Ya, kalau kita bicara masalah, maka jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, ya, jangan pernah malas untuk mencari ilmu. Disitulah kebahagiaan kita. Dengan ilmu akan menghibur kita saat kita sedih. Dengan ilmu akan membuat kita sabar ketika menghadapi cobaan. Dengan ilmu akan membuat kita bersyukur kita mendapat nikmat. Akan membuat kita rendah hati ketika lebih dari orang lain dan tidak sombong. Dan begitulah ilmu yang membuat kita selalu normal di dalam hidup ini. Ilmu yang mengendalikan pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Ilmu akan menuntun kita kepada arah yang terbaik. Ya. Baik. Sedikit motivasi saja, ya, bagaimana bahwa ilmu adalah suatu kebutuhan yang mutlak dalam hidup kita ini. Apalagi masalah ilmu apa? Keyakinan atau akidah. Tauhid. Ini hal yang mutlak untuk kita pelajari. Kenapa? Karena inti dari dakwah para rasul itu apa? Tauhid. Semua rasul mengajak umatnya itu adalah untuk bertauhid. Tauhid ini maksud tauhid apa? Tauhid mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Bukannya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta. Kalau mengakui Allah sebagai pencipta, orang-orang musyrikin dahulu mengakui mereka, Allah yang menciptakan mereka. Sebenarnya Allah sebutkan surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Orang musyrik jawab Allah. Dan surat Luqman ayat 25, wala in sa'alta ma khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, jawab Allah. Loh, kalau begitu kenapa mereka syirik, Ustaz? Mereka kan tahu Allah yang ciptakan langit dan bumi, menciptakan mereka semua. Kenapa syirik, Ustaz? Mereka syiriknya dalam sisi apa? Yaitu menyembah selain Allah, bukan bentuk meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menghidupkan, mati, rezeki. Bukan di sisi itu saja. Bahkan iblis sendiri yakin enggak Allah yang menciptakan dia? Iblis saja tahu Allah yang menciptakan dia. Ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, kenapa kamu enggan atau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa jawab iblis? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku yang kau ciptakan dari api, yang aku Allah yang ciptakan dia. Aku yang kau ciptakan dari api dan Adam yang kau ciptakan dari tanah. Tahu dia. Bahkan dia minta, "Rabbi fa bima aghaitani, ya Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, fa anzurni ila yaumi yub'atsun." Beri waktulah aku sampai hari waktu berbangkit. Dia minta hidup selamanya sebelum hari kiamat, sampai hari kiamat. Rabbi, dia panggil, ya Tuhanku. Tahu dia Allah sebagai penciptanya, Tuhannya.
tapi dia tidak mau taat dalam bentuk tauhid uluhiyahnya atau ibadahnya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Banyak orang menganggap dia bertauhid, tapi tidak tauhid yang bagaimana yang dipahami, yang diamalkan, diyakini. Banyak yang keliru. Dianggap oleh dia kalau dia sudah mengakui Allah pencipta langit dan bumi, mengakui Allah menciptakan dia segala macam, wah, saya sudah bertauhid. Sebatas itu pengetahuan dia. Padahal itu pun diketahui oleh, apun diyakini oleh orang-orang musyrikin. Lalu orang musyrikin di mana syiriknya? Yaitu tidak menjadikan Allah satu-satunya yang wajib disembah. Mereka meminta-minta kepada selain Allah, ya, memohon kepada selain Allah. Bahkan mereka juga minta sama Allah. Sebenarnya Allah kisahkan dalam firman-Nya, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka berada di tengah lautan menaiki kapal atau bahtera, ketika kapal dan bahtera itu dihancam oleh badai, gelombang besar akan tenggelam, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya berminta kepada Allah saja. Doa sama Allah saja. Falamma najjam ilal barri idza hum yusyrikun. Tak kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi buat syirik. Nah, kondisi-kondisi perbuatan seperti ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, yang mereka belum mengerti apa tauhid yang hakikat dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang didakwahkan oleh para anbiya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang perlu kita pahami dan kita yakini. Baik. Tak lupa pula ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnah beliau, karena salah satu syarat mutlak diterimanya amal itu pertama syaratnya tauhid, yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun orang banyak amalnya, apabila tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya ditolak. Kemana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang akan Ummul Mukminin dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Orang-orang yang menambah dalam agama ini yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka amalnya ditolak. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fawaraddun. Orang yang mengakukan amal saleh yang tidak pernah diperintahkan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dianggap amal saleh oleh dia, maka amalnya juga ditolak. Ini secara mutlak. Maka itulah pentingnya kita belajar. Jangan sampai kita sudah menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya untuk beribadah, akan tetapi sampai di akhirat semuanya menjadi bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tadi itu tidak terpenuhi syarat-syarat untuk diterimanya sebuah ibadah tersebut. Baik, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah tentang 6 prinsip dalam beragama, atau dikenal dengan al-usul sittah. Mungkin di dalam buku-buku yang dibagikan mana bentuknya, saya tunjukkan nanti. Yang dipakai yang mana ini? Yang ini. Yang ini ya. Dua-duanya gimana? Cukup satu aja. Isinya sama. Yang terakhir ini 6 landasan pokok dalam beragama. Ya. Itu matanya, nanti saya akan jelaskan penjelasannya. Ya, yang terakhir. Kalau yang pegang buku ini, oh ini bukan. Oh ada juga. Sittah usul al-azimah. Ini yang ketiga. Di sini yang ketiga. Di sini juga yang ketiga, karena memang 3 buku di sini. Baik, ya. Baik, kita mulai. Karena pertemuan kita berapa kali? Bertemu berapa kali? Biar kita bagi, biar selesai penjelasannya. Berapa kali pertemuan? 6 kali apa? 5 kali? Abu Talha? Berapa? Nanti sampai asar. Ini pertama, sampai zuhur. Terus? Zuhur sampai asar. Taib 3 hari ini. Besok ya itu 5. Berarti ada penjelasan yang mesti kita gabung satu. Ya, ada penjelasan yang mesti kita gabung satu biar selesai.
Taib. Bismillah. Sudah dibuka? Ini tidak perlu banyak pernik-perniknya, karena kita ngambil faedah-faedah inti-intinya. Saya juga tidak akan terlalu berluas menyampaikan berbagai pembahasan rinciannya, karena mengingat waktu dan juga karena saya kira mungkin pemula juga, ya. Maka mudah-mudahan nanti kita ambil poin-poin terpenting dari pembahasan ini. Taib. Sittatu usulin azimah. Ini ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi, menulis kitab ini setelah beliau melihat kondisi masyarakat yang hidup di kampung beliau, di negara beliau, melihat poin-poin ini banyak tidak dimengerti oleh orang. Akan tapi beliau juga mendapatkan sesuai dengan ilmu, ya, beliau hafal Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, melihat permasalahan adalah masalah yang sangat gamblang. Paham ya, bahasa Malaysia gamblang itu apa? Jelas ya, jelas, terang. Kenapa? Karena banyak sekali dalil-dalilnya. Nah, ini yang beliau akan jelaskan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada dua bentuk ulama dalam mulai menulis kitabnya. Ada dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang memulai dengan Alhamdulillah dengan muqaddimah. Dasar ini adalah berdasarkan pertama kepada Al-Quran. Iqtida'an bil Quranil Karim, karena Allah memulai kitabnya yang agung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu faedah disebutkan Ibnu Katsir dan para ulama menjelaskan adalah anjuran, mencontoh bagaimana Allah memulai sebuah kitabnya, ya, yang mulia, dan sebagai iqtida kepada kita untuk mulai kita menulis sebuah karya ilmiah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja faedah dari Bismillahirrahmanirrahim ini kita akan coba gali insyaallah. Ya. Kemudian dalil yang pertama apa? Dalil kedua adalah perbuatan sunnah fi'liyah. Di mana Rasulullah SAW ketika menulis surat, dan bahkan sebetulnya sunnatul anbiya. Kenapa? Karena Sulaiman ketika menulis surat kepada Raja Sabah, subhanallah, surat An-Naml, juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Rasulullah SAW ketika menulis surat-surat kepada raja-raja yang hidup di zaman beliau, juga dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hujahnya, itu dalilnya memulai. Tetapi tidak benar bila bersandar kepada hadis dhaif. Di sana ada berapa hadis dhaif yang masyhur, yang populer. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fa huwa abtar, dalam artian fa huwa aqta. Suatu urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus pahalanya atau berkahnya. Ini hadis dhaif, ya, atau mungkin maudhu. Jadi ini hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan dalam beramal. Tapi yang jadi pegang beramal adalah apa tadi? Mencontoh sebagai amal, mengambil faedah dari bagaimana Allah mulai kitabnya yang suci. Kemudian juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu dalilnya yang pertama memulai Bismillahirrahmanirrahim. Apa tafsir dan makna dari bismillah ini? Apa makna dan tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim ini? Taib. Para ulama menyebutkan di situ memiliki dua faedah. Isti'anah, bagian daripada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melakukan sebuah aktivitas, sebuah perbuatan, sebuah urusan, kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ lil isti'anah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa urusan sekecil apapun kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukannya. Maka oleh sebab itu dianjurkan kita membaca ini agar kita terbayang saat membaca bismillah itu juga terbayang maknanya, yaitu adalah bagian dari bentuk permohonan pertolongan kepada Allah. Sebelum kita rinci lagi, ada perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Apa beda antara basmalah dan tasmiyah? Tasmiyah hanya cukup dengan menyebut bismillah. Itu tasmiyah namanya. Kalau basmalah membaca lengkap
Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bahasa Arab nama-nama zikir itu pun ada. Kalau la ilaha illallah nama apa namanya? Tahlil. Subhanallah. Tasbih, Allahu Akbar. Takbir. La haula wala quwata illa billah. Hauqala. Ya. Astaghfirullah. Istighfar. Penyebutan terhadap kalimat itu. Ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim penyebutannya disebut dengan basmalah. Kalau dengan bismillah saja disebut dengan tasmiyah. Baik. Kemudian di situ juga diantaranya adalah tabarruk. Tabarruk, memohon berkah. Sebelumnya kita mohon pertolongan, setelah berhasil kita mohon berkah dari urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pun dimudahkan Allah, kalau tidak ada berkah juga kita akan kurang mendapat faedah dari urusan itu. Maka tadi saya katakan, orang yang berilmu ketika dia beramal, ketika membaca basmalah ini atau membaca tasmiyah itu, tergambar makna ini, paham dia makna ini. Ketika orang paham makna ini, maka dia tidak akan pernah menganggap remeh tentang bismillah dan tasmiyah itu. Sebagaimana kita meremehkan masalah ini. Betul enggak? Sering lupa ketika makan, lupa ketika minum, lupa ketika banyak urusan kita. Tapi kalau orang tahu makna dan kandungannya yang akan kita kupas pada kesempatan ini, dia tidak akan pernah mau meninggalkan. Karena maknanya besar sekali, walaupun dianggap kecil kalimatnya oleh sebagian manusia. Coba bayangkan oleh antum, hanya kalimat bismillahirrahmanirrahim atau bismillah itu memiliki urusan penting dalam hidup ini. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun lengkapnya peralatan dan persiapan kita untuk sebuah urusan, kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukan urusan itu. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hasil daripada usaha yang kita lakukan. Kalau tidak diberkahi, juga kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Azim. Ya. Baik. Nanti kita akan sebutkan, ini kita membahas makna dulu dan tafsirnya. Setelah itu nanti akan sebutkan mabahis akidah. Pembahasan supaya tidak luput nanti pembahasan, catat dulu. Karena saya kadang-kadang karena cepat lupa nanti pembahasannya. Setelah ini kita akan ambil pembahasan akidah dalam kalimat basmalah. Kemudian yang ketiga adalah catat momen-momen yang ada sunnahnya secara tegas untuk kita membaca basmalah atau tasmiyah. Sebagiannya aja kita sebutkan nanti. Ya. Jadi ada berapa bahasan tentang basmalah ini? Makna dan tafsirnya. Kemudian apa? Membahas akidah. Pembahasan topik-topik akidah dalam kalimat basmalah itu apa saja? Yang ketiga, waktu atau tempat-tempat yang momen-momen yang kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Yang keempat, kenapa Allah memulai kitabnya dengan basmalah? Apa faedahnya, apa hikmahnya? Baik, sekarang kita mulai yang pertama. Tadi sudah kita mulai, di situ mengandung makna apa? Isti'anah kepada Allah SWT. Yang kedua apa? Tabarruk. Ya, agar ketika kita berhasil dalam urusan tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita tidak juga memahami makna berkah. Apa bentuk makna berkah itu? Berkah itu adalah kasratul khair. Banyaknya nilai-nilai kebaikan dari sebuah urusan yang kita dapat itu. Contoh begini, saya sering contohkan begini aja yang gampang-gampang saja. Ya, seseorang dia punya gaji mungkin cukup untuk kebutuhan sebulan saja, pas-pasan. Akan tetapi dia malah bisa menabung, dia bisa membiayai pendidikan anaknya. Ya, yang dalam hitungan matematika itu tidak masuk hitungannya. Nggak mungkin dia bisa menyekolahkan kuliah, menyekolahkan anaknya mungkin. Tapi toh dia mendapat berkah. Ya, dari uang yang sedikit itu. Tapi ada orang yang gajinya ratusan juta, ringgit atau rupiah, ya. Tapi itu malah ngutang di akhir bulan. Ya.
ngutang di akhir bulan. Dibeli kulkas baru 2 minggu udah rusak. Beli mobil baru 3 hari sudah tabrakan. Itulah hidup yang tidak berkah. Masalah banyak. Kemudian istrinya atau anaknya perlu berobat ke rumah sakit. Jadi uang tuh habis dengan banyak pengeluaran yang tidak penting gitu. Tapi ada orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pernah ke rumah sakit, makan yang biasa-biasa saja, urusannya tenang-tenang saja. Beli kulkas yang bekas pun ya nggak pernah rusak, malah tahan lama. Beli mobil yang bekas pun nggak rusak, itu yang berkah. Beli pena saja gini ya, itu berbulan-bulan sudah digunakan. Kalau tidak berkah, baru saja dipasang gini, dicopot, langsung patah. Itu bentuk. Maka yang penting dalam hidup ini adalah apa? Berkah itu. Bukan jumlahnya. Umur yang berkah, anak yang berkah, keluarga yang berkah, istri yang berkah. Ya. Maka kita selalu ketika melihat orang-orang mendapat nikmat ataupun kita kagum dengan anak dan kita harus memberkahi dia. Barakallahu fiik. Karena nikmat itu yang lebih susahnya itu begini. Orang tidak dapat nikmat, hidupnya susah, itu tidak terlalu membawa kesedihan dalam hidupnya. Yang bedanya begini. Orang dah ada nikmat, lalu dia tidak dapat menikmati nikmat itu. Contohnya apa? Gajinya banyak, tapi nggak boleh makan daging, nggak boleh minum gula, ya kan? Mana lebih fatal akibatnya dalam hidup ini tuh? Nah, mana lebih sedih? Uang bisa beli daging, bisa beli gula, bisa gudang garam, beli garam bergudang-gudang, nggak boleh banyak makan garam, nggak boleh minum gula. Ya. Lebih tersiksa antum melihat sebuah minuman antum nggak bisa makan daripada orang memang tidak bisa beli, maka dia tidak terlalu berat. Inilah kalau antum lihat. Jadi jangan antum melongo ke orang-orang yang punya dunia dengan anggap hidupnya bahagia, mewah, belum tentu. Kalau dia tidak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang biasa-biasa, bahkan mungkin beli baju yang bekas juga, tapi gak cepat robek. Karena diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beli sendal, kalau nggak berkah berusaha jadi pakai, udah kena air langsung putus. Padahal katanya ini tanah air gitu. Maka kalau antum pahami zikir-zikir, kalimat-kalimat yang dianjurkan itu, antum tidak akan pernah meremehkan hal yang kecil apapun sekarang. Yang masalah dalam hidup kita ini adalah nggak mau melakukan yang dianggap kecil itu. Sering kita melupakan. Padahal faedahnya azim dalam hidup ini. Hanya kalimat Bismillah. Baik. Itu diantara penjelasan ulama tentang ba di situ Bismillah. Syekh Utsaimin juga menyebutkan takdirnya di situ apa? Al-jar, al-ba, kemudian di isim Bismillah, takdirnya apa? Kata Syekh Utsaimin, al-fi'il, al-khabar di situ apa? Imma fi'il atau isim munasib atau fi'il munasib. Maka dikatakan Bismillah akul, dengan memohon pertolongan keberkahan Allah saya mau makan. Ada orang makan 3 piring badannya kurus ya saya. Beda orang yang makannya sedikit tapi badan juga sehat ya kan. Kan itu berkah, yang beda dengan berkah yang tidak berkah. Ya kan. Nah, ada orang banyak cukup ya, makan banyak semacam apapun ini, tahu semuanya ada bagi dia sumber penyakit. Enggak bisa. Ya. Ada orang yang makan kadang nasi basi aja enggak sakit perut dia. Kita ini sudah makan nasi putih lagi sehat, ini ya sakit perut habis makan. Ya kan? Oh, coba lihat antum pemulung-pemulung tuh kadang-kadang makanan-makanan yang sudah basi kadang dimakan dia. Gak kayak kita ya, kita aja kadang-kadang itu makan yang sehat aja sudah sakit perut kadang-kadang. Nah, itu bentuk-bentuk memahami bagaimana nilai keberkahan. Baik. Kemudian ya, maka yang ditakdir di situ kata Syekh Saleh Muhammad Saleh Utsaimin ya,
Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di sini tentang isim ditakdir di situ, ya, yang fi'il munasib kata beliau, ya. Wa qaddara munasiban li'annahu adalla 'alal murad, karena lebih menunjukkan tentang tujuan kita membaca hal itu. Seperti kita katakan, ya, bismillahi aqra, bismillahi, ya, saya bersama Allah membaca. Bukan ditakdirkan dengan memulai. Nah, itu bahasa Arab nabtadi. Itu kalimat bismillah. Takdirnya maka diingat saya dengan menyebut nama Allah, saya mau makan, saya mau membaca, ya, ataupun aktivitas kita. Kemudian lafzul jalalah di situ. Allah. Di dalam bismillah ada terdapat berapa nama Allah? 3. Dzul uluhiyah. Artinya dzul uluhiyah, yang berhak. Jadi aktivitas tadi itu hendaknya itu juga diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Makanya ulama menyebutkan hal-hal yang mubah, urusan-urusan perkara yang biasa itu bisa menilai ibadah kalau ada niat yang baik. Ketika makan tujuannya adalah agar dia mampu melakukan ibadah kepada Allah agar tidak sakit. Ketika dia mau tidur malam, dia mengharapkan dia bisa bangun subuh lebih cepat. Kita ini tidur ngorok setiap hari nggak pernah menilai ibadah, tapi orang-orang alim menilai ibadah, ya, nilai tidurnya sedikit, ya kan. Nah, kemudian di situ salah satu pembahasan, ya, bahwa hendaknya setiap aktivitas-aktivitas kita itu ditujukan untuk ibadah sama Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia sekali untuk beribadah. Itu makna dari lafaz jalalah, nama yang paling agung. Karena sifat-sifat Allah yang lainnya disebutkan setelah lafaz itu. Ya, maka Ar-Rahman, apa artinya? Ar-Rahman artinya perbedaan dengan Ar-Rahim ada bedanya. Kalau ulama menyebutkan yaitu Dzur Rahmah al-Mutlaqah al-Wasi'ah. Ya. Kalau Ar-Rahim Dzur Rahmah al-Wasilah. Ada yang menyebutkan bahwa makna dari sifat Ar-Rahman itu kembali kepada sifat zatiyah. Ar-Rahim sifat fi'liyah. Allah yang punya rahmat semua, yang kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini punya Allah semua. Kemudian Allah yang memberi rahmat kepada makhluknya. Berikan rahmat-rahmatnya itu kepada makhluknya. Ada yang mengartikan Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang luas. Luas maksudnya apa? Tidak khusus untuk orang beriman. Orang kafir dapat rahmat enggak? Binatang dapat rahmat enggak? Diberi hidup, diberi makan, minum, kekayaan, jabatan, sama. Ini rahmat Allah yang umum. Untuk semua makhluk. Ar-Rahim rahmat Allah yang khusus. Apa rahmat Allah yang khusus? Iman hidayah. Ini hanya dapat oleh orang-orang yang Kalau antum hanya dapat rahmat al-wasi al-mutlaqah yang dari Allah yang luas, ya antum nggak beda-beda dengan binatang, dikasih makan, tempat tinggal semua sama. Orang kafir makan nggak, minum nggak, paling banyak duit malah dia, punya kedudukan jabatan. Itu sama. Rahmat Allah untuk semua makhluk. Tapi Ar-Rahim itu rahmat Allah yang berkenaan dengan orang beriman saja. Diberi hidayah, diberi keimanan, petunjuk. Disinilah nanti akan kita katakan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut lagi adalah Ar-Rahman, rahmat Allah di dunia. Sebetulnya makna dan kesimpulannya hampir sama. Rahmat Allah di dunia, ya kan terbuka untuk semua makhluk di dunia ini. Ar-Rahim, rahmat Allah di akhirat. Rahmat Allah di akhirat siapa yang mendapatkan? Cuma hanya orang-orang ampunan Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia jabatan macam-macam. Ya. Itu ada berapa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Itu makna dari apa hubungannya kita membaca, kenapa tidak disebut Bismillahil-Alimil Azim? Kenapa tidak itu? Kenapa tidak nama Allah Bismillahil Al-Karimul Majid? Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena tadi kita memohon apa?
kita ketika beraktivitas apa yang kita harap? Rahmat Allah. Maka di sini salah satu faedah adalah kita memohon kepada Allah, memilih bertawasul dengan nama Allah yang mulia. Seperti bertobat, Allahumma tub alayya, ya tawwab, tub alayya. Mohon istighfar, ya ghaffar, ya ghafur, ighfirli. Mohon pertolongan Allah, ya azim, ya aziz. Maka kita ketika mau melakukan aktivitas, kita butuh siapa? Kita berharap apa ini? Rahmat Allah. Maka kita pakai nama Allah yang cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Baik, sekarang kita masuk, itu pembahasan pertama dari akidah. Ya, pembahasan akidah adalah ketika memohon kepada Allah, kita memilih nama-nama Allah yang cocok dengan isi doa kita. Yang kedua adalah wajibnya ikhlas beribadah kepada Allah. Pembahasan akidah yang kedua dalam bismillah itu. Taib. Orang meminta-minta kepada selain Allah, apa yang dia mau tuh? Hah? Apa yang dicari? Kebaikan kan? Yang punya kebaikan siapa? Hah? Allah. Maka di situ terdapat kalau kita mau meminta, kalau mohon hanya kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah. Kau minta ke kuburan, kau minta ke benda mati, apa lebih sayang daripada Allah daripada kita? Apakah makhluk-makhluk yang kita minta selain Allah itu lebih sayang kepada kita? Jangankan makhluk-makhluk itu, orang tua Allah saja lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Benar enggak? Makanya Allah tegur orang tua yang jahat sama anaknya, bahkan yang membunuh anaknya. La taqtulu auladakum khasyata imlak, atau min imlakin dalam ayat lain. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin, atau karena miskin. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Daripada kita terhadap diri kita sendiri, lebih sayang Allah. Maka Allah sebutkan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian bunuh diri kalian, karena Allah Maha Kasih pada kalian. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Karena kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita mana yang jalan selamat, mana jalan yang mudarat. Maka kalau kita meminta kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa minta sama Allah? Salah satu dalilnya saja karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang tua antum sekarang ini kalau minta sama orang tua antum, berapa mau ngasih duit dia? Oh, udah ambil aja semua duit ini sama kamu, mau gitu dia. Kalau marah mungkin saja ya, udah bongkar saja kamu tuh petinya, ambil duit. Ada nggak orang tua mau ngasih semua? Nggak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala minta 1 dikasih 1000 mungkin. Subhanallah. Ini anehnya, minta sama orang sudah mati. Masih hidup saja orang-orang yang mati itu, kalau hidup nih ya, wali-wali tuanku, ustadz-ustadz yang diminta ke kuburannya, kalau hidup saja dia punya uang triliunan. Jangankan satu kampung minta, satu desa saja, satu RT saja, hanya 50 kakak saja datang ke rumahnya setiap hari minta. Berapa mau dikasih? Sekarang kita mau milih Allah atau milih makhluk? Itu logikanya nggak masuk sama sekali itu. Kenapa mau minta kepada makhluk yang bersifat kurang, yang nggak punya apa-apa, yang belum tentu punya kasih sayang seperti, nggak akan sama dengan kasih sayang seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa tidak minta sama Allah? Makhluk ini berapapun kayanya belum tentu mau ngasih seberapa sama antum. Bahkan makhluk juga tidak punya apa-apa. Apa yang mau dikasih oleh dia? Kesehatan nggak punya makhluk, kekayaan, kesemuanya hanya milik Allah semua. Itu yang pertama, mengikhlaskan ar-raja wa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru dari bismillah saja. Karena yang pantas kita harap, yang pantas kita mohon itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini saja antum pahami. Untuk berhujah kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Kenapa kamu minta kepada Allah itu apa? Memang keris, atau kerbau, atau pohon, atau sungai, atau gunung yang kamu minta itu lebih sayang dari Allah.
lebih kaya dari Allah. Hanya itu saja dulu antum pahami sekarang. Pantas nggak orang meminta pada selain Allah? Apakah dia lebih sayang dari Allah? Tidak. Azim, itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Tersimpan di dalamnya terdapat wajibnya ikhlas ibadah kepada Allah, permohonan. Taib yang kedua adalah harapan terbesar kita. Ar-raja itu hanya kepada Allah. Menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah. Ar-raja itu ibadah, harapan. Kenapa? Yaitu karena Allah Maha Kaya, karena Allah Rahim. Kalau sekarang ini di dunia ini ada orang sayang sama kita, tapi dia belum tentu bisa ngasih karena miskin, gak punya apa-apa. Tapi Allah punya sifat kasih sayang. Allah memiliki segala apa yang mau diminta oleh makhluknya. Bisa memberi. Bisa memberi. Ada orang mungkin mau memberi tapi gak punya. Tapi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani, Maha Kaya. Semua yang ada di alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu minta? Ya kan? Ini pergi ke kuburan, minta-minta sama orang dalam kuburan, ya Tuanku tolong bebaskan aku dari hutang. Dia aja dulu waktu meninggal punya hutang segudang. Datang ke kuburan, ya Tuanku saya sudah lama cari jodoh nggak dapat-dapat. Tuanku aja nggak dapat-dapat jodoh sampai mati. Ada lagi, ya Tuanku penyakit saya sudah bertahun-tahun. Ini penanku juga mati karena penyakit. Gak masuk logika orang buat syirik sama Allah itu sedikit pun gak pernah masuk logika itu. Apa yang kamu minta sama mayat yang sudah mati? Dia aja dulu hidupnya di dunia juga susah payah. Kalau seandainya dia bisa memberikan sesuatu setelah dia meninggal, pasti janda dan anaknya lebih dulu kaya daripada kamu. Boro-boro kamu itu kan. Itu baru faedah dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang selama ini diremehkan oleh banyak kita. Terus apa lagi? Pembahasan di situ adalah wajib mengimani sifat-sifat Allah. Allah Dzul Uluhiyah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian apa lagi? Syukur. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Yang patut untuk kita syukur itu hanya Allah. Kenapa? Karena semua iman yang ada kita raih ini siapa yang beri? Hah? Siapa yang ngasih? Allah. Semua kebaikan kita dapat karena pemberian siapa? Allah. Itu apa lagi? Jauh dari pak sombong. Pintar kita, kaya kita. Siapa yang beri? Siapa memberikan kemudahan? Allah. Untuk apa kita sombong? Itu pun pemberian Allah. Kalau Allah mau ngambil dalam sekejap, hilang, habis semua. Apalagi faedahnya? Hendaknya kita punya sikap kasih sayang. Allah yang punya semua yang dimiliki oleh makhluk ini, semua yang ada di alam ini, Allah itu punya kasih sayang sama makhluk. Kita nggak punya apa-apa, kok malah sombong? Kok malah tidak punya kasih sayang? Makanya kata Rasulullah SAW, Irham man fil ard, yarhamka man fis sama. Kasih sayang kepada orang di bumi. Aku akan dikasih oleh zat yang ada di langit. Itu faedah yang banyak sekali baru di Bismillahirrahmanirrahim saja. Baru di Bismillahirrahmanirrahim saja. Ya. Motivasi untuk kita tidak sombong, banyak bersyukur, punya sikap rahmah, kasih sayang pada orang lain, kepada makhluk. Baik, itu sekilas ya. Kalau panjang nanti kita nggak selesai kajian kita. Ini baru Bismillah. Baik, faedah momen-momen ya, momen-momen. Baik, masing-masing saya tanya ini. Mulai dari sini ya. Momen pertama kapan baca basmalah atau tasmiyah? Hendak makan, dianjurkan baca basmalah atau tasmiyah. Dalilnya adalah hadis Umar bin Abi Salamah. Itu anak tiri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menganjurkan, ya gulam, samillah, wa qul bi yaminik, wa kun mimma yalik. Wahai anakku,
Makanlah dengan memulai bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan makanan yang terdekat kepadamu. Tapi pernah nggak kita ketika makan sama anak-anak kita ngingatkan? Ini pendidikan tarbiyah dalam rumah tangga penting. Ya, masih bayi itu ibu-ibu mau menyusukan anaknya, bismillah. Diperdengarkan sama anak kita. Bismillah. Kita nyuapin makanannya, bismillah. Lupa Ustaz, gak pernah ingat Ustaz. Jangankan itu, dia aja makan lupa juga. Saking sudah rindunya lihat makanan enak itu ya, udah lupa baca bismillah. Subhanallah, betapa banyak nilai kebaikan-kebaikan yang kita remehkan dalam hidup ini. Padahal makan minum sehari itu berapa kali? Hah? Berapa kali ya? Minum jus, minum es, minum apa saja, sering ya? Kalau kita baca bismillah, setiap kita melakukan itu, udah berapa pahalanya antum? Dikali 10 saja. Karena kebaikan itu dilipat gandakan. Lebih banyak dari untung dagang antum hari itu. Yakin nggak? Lebih banyak dari untung dagang antum hari itu kalau antum hitung itu pahalanya. Bahkan lebih berfaedah, lebih kekal pahalanya di akhir kala antum ambil. Untung dagang hari ini mungkin cukup untuk makan hari itu saja. Ini jadi tabungan antum di akhir. Sering kita meremehkan perkara-perkara seperti ini ya, Pak. Ya, boleh kita renungkan sendirilah. Ya, nggak sulit masuk surga, nggak sulit mencari pahala itu nggak sulit. Yang sulit itu adalah masalahnya kemauan kita. Suka meremehkan. Pedagang kan juga gitu. Malas dagang di situ, malas dagang ini. Kenapa? Untungnya kecil. Untungnya kecil kan gitu ya. Hitung dunia kan begitu mereka. Untungnya kecil. Dagang penting yang sekali untung itu 20 juta, 30 juta, mendingan jual ini gitu ya. Tapi kan kalau untung begitu memang setiap hari begitu dia. Paling-paling 1 bulan kalau jual mobil umpamanya sekali 6 bulan baru terjual 1. Coba kalau tadi orang jual harian di rumah ini. Saya memberikan gambaran saya sama antum ya. Orang jual harian di rumah. Toko kecil. Ajinomoto ya kan. Pokoknya barang harian. Untungnya berapa? Mungkin 50 perak gitu ya. Sedikit-sedikit kan. Tapi dalam sehari itu orang belanja berapa? Berapa orang belanja? Banyak. Tapi karena sedikit-sedikit pas bisa nyai untung orang yang tadi bilangnya untungnya kecil. Dia mau untung besar. Maka banyak orang yang kadang-kadang dagang harian lebih banyak besar untungnya. Kenapa? Dia rutin terus setiap hari. Kalau ini hanya terjual 1 kali 6 bulan, sekali 3 bulan. Nah, begitu pula kita dalam beramal. Banyak amal-amal yang kecil-kecil kita sepelekan. Ya, banyak amal kecil yang kita sepelekan. Maunya umroh, gede palanya gitu ya. Gitu ya. Padahal banyak perkara-perkara yang amal soleh yang selama ini sebetulnya sangat besar jika selalu kita rutin lakukan. Makanya Rasulullah memotivasi umatnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang rutin yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Baik. Sampai di mana tadi kita tuh? Pertama, ketika mau makan, kapan lagi? Baik. Ketika saat membaca Al-Qur'an. Hah? Baik. Setiap al-surat. Kemudian tadi kita bicara masalah makan, itu ada perbedaan ulama. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Barinya, mana yang utamakah? Karena dalam hadis itu samillah. Berbeda pendapat ulama, termasuk juga dibahas oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam kitab Silsilah Sahih beliau. Apakah dibaca ketika mau makan itu cukup baca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Itu dibahas oleh Ibnu Hajar dan beberapa ulama membahas. Ibnu Hajar mengatakan al-amr wasi. Masalah itu perkara yang tidak perlu diperdebatkan. Mau baca lengkap bismillahirrahmanirrahim enggak apa-apa, mau cukup bismillah juga enggak apa-apa.
Jadi jangan jadi perdebatan. Beliau menyebutkan demikian, Ibnu Hajar menyebutkan al-amru wasi'. Perkara itu perkara yang mudah, tidak perlu menjadi bahan perdebatan, kata beliau, ya. Karena kalau mau melengkapkan juga ada contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam hadis sebutkan samillah. Sebutlah nama Allah dengan mengucapkan tasmiyah, bismillah saja. Tapi tidak perlu menjadi perdebatan. Baik. Kemudian ketika mau membaca Al-Quran, itu adalah suatu contoh yang digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana posisi basmalah dalam Al-Quran itu? Al-Quran itu ada surat, setiap surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat Al-Quran. Tapi ada yang menganggap bagian dari suratnya, ada yang tidak menganggap bagian dari surat. Yang berbeda itu dalam masalah Al-Fatihah. Kalau di awal surat-surat yang lain, selain surat At-Taubah kan nggak ada. Itu dianggap pembuka surat, tapi di Al-Quran itu. Tapi tidak dihitung bagian dari ayat suratnya. Paham? Maka tidak dikasih nomor. Beda dengan Al-Fatihah, di sini berbeda antara pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, para ulama lainnya. Imam Malik mengatakan basmalah tidak bagian dari surat Al-Fatihah. Dia ayat tersendiri seperti pembuka-pembuka surat yang lainnya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ini yang menyebabkan nanti berbeda lagi dalam macam membaca basmalah ketika dalam sholat. Imam Malik mengatakan tidak mengapa tidak membaca basmalah dalam sholat. Itu Imam Malik. Tapi dibaca bukan berarti salah. Cuman tidak mengapa tidak dibaca. Paham? Imam Syafi'i dengan Ahmad berbeda lagi. Padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad ini. Nanti akan saya apa tujuan saya menjelaskan masalah ini. Apa poin yang akan saya ambil di sini? Imam Syafi'i pendapat membacanya dijaharkan ketika salat jahriyah kan gitu. Imam Ahmad enggak disirkan, dibaca tapi sir basmalah tadi. Maksud saya apa di sini? Perbedaan ulama itu sudah lama ada dan tidak pernah di antara mereka saling menjatuhkan, tidak saling Allah, apalagi menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Sehingga dikatakan orang yang tidak jahar basmalah dianggap Wahabi. Tuduhan macam-macam kan itu ada. Ya, tengah masyarakat. Padahal itu adalah perbedaan para ulama dan itu ada dalilnya lebih kuat semua. Hadis Aisyah menjelaskan bahwa dia sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar, selalu memulai dalam sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak terdengar membaca bismillah, bukan berarti tidak dibaca. Beda ya, antara diperdengarkan dengan tidak dibaca, beda itu. Hadis Abu Hurairah ketika dia mengimami, atau hadis Anas bin Malik menyebutkan beliau salat menjadi imam lalu menjaharkan basmalah. Jadi permasalahan sebetulnya tidak ada mengatakan orang yang tidak membaca basmalah atau menjaharkan atau mensirkan salatnya batal, nggak ada. Hanya perbedaan yang lebih utama, lebih banyak pahalanya, yang lebih tepat dengan sunnah mana. Itu saja. Jangan sampai pula terjadi tengah masyarakat bangun masjid baru karena di sini jahar basmalah, sir basmalah. Atau pindah masjid salat jamaah karena di sini imamnya sir, saya maunya jahar. Ini enggak pernah terjadi demikian. Imam Ahmad enggak pernah lari di belakang salat Imam Syafi'i, enggak pernah. Begitu juga Imam Syafi'i enggak pernah lari salat di belakang Imam Malik. Nah, yang ingin saya ambil di sini faedah, hendaknya para ustadz, para kiai, para tuanku jelaskan masalah ini secara ilmiah kepada masyarakat. Jangan memvonis yang beda dengan dia sesat. Ini yang sama bahwa perbedaan yang memang ada dalilnya, yang memang perbedaan itu ada dasarnya, itu tidak perlu diperuncing. Ya diamalkan, dijelaskan secara ilmiah, pilih pendapat yang lebih kuat, tidak masalah. Tapi bukan berarti harus saling menghujat dan memaki dan menghina. Sampai-sampai ada dua masjid yang berdekatan dan macam-macam, ini nggak benar. Hanya perbedaan di mana yang lebih utama saja. Ya. Baik, itu masalah basmalah dalam Al-Quran. Dan dia terdapat dalam satu ayat dalam surat An-Naml. Baik. Momen lain kapan dibaca basmalah itu?
Hah? Masuki rumah. Taib. Kapan lagi? Ketika bau berwudu. Kapan lagi? Pakai baju. Dan itu ketika meletakkan baju. Taib. Kapan lagi? Itu baru basmalah saja ilmu kita nggak tahu kapan aja dibaca. Gimana itu? Maka harus banyak belajar memang ya. Ketika kendaraan kita oleng atau terjadi semacam keserempet atau kecelakaan lah, itu dibaca apa? Bismillah, bukan seperti yang lazim dibaca oleh banyak orang. Yang kebiasaan dibaca orang apa biasa dibaca oleh mereka? Astagfirullah gitu ya. Itu nggak ada dalilnya. Yang ada adalah Bismillah. Karena ada suatu kali tunggangan Rasulullah SAW itu tergelincir, atau tunggangan sahabat bersama Rasulullah SAW tergelincir, dan sahabat mengatakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Apa kata Rasul? Jangan engkau laknat tungganganmu. Ya, bukan tunggangan, la'anallahu syaitan, semoga Allah melaknat setan. Kata Rasul, jangan melaknat setan. Karena kalau kamu katakan dia akan menjadi besar, bisa sebesar rumah kata Rasulullah. Tapi katakan Bismillah. Ya. Kapan lagi? Ini yang pada kawin nggak tahu ya? Ya, malu ya udah. Kalau berarti udah tahu. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian tadi apa lagi yang terakhir ada pembahasannya? Kenapa Allah memulai Al-Quran dengan basmalah? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah, atau Al-Quran diturunkan Allah adalah sebukti kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan pernah menganggap hukum-hukum yang diterapkan di dalam Al-Quran itu adalah karena kasih sayang Allah. Karena ada orang memandang ini, hukum tangan itu kejam, potong tangan itu kejam, kisos itu kejam, kan anggap ya. Dan mereka itu adalah, siapa menurunkan hukum itu? Siapa itu Allah? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu semuanya adalah berdatang dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha, dan tidak pantas kita katakan hukum-hukum itu ada nilai-nilai kekurangannya atau membawa kezaliman. Baik hukum kisos kah, potong tangan kah, ataupun poligami kah, itu tidak ada kezaliman di situ. Semua yang diturunkan Allah itu adalah bukti kasih sayang. Allah mengharamkan khamar, Allah melarang berzina, bukan karena Allah bakhil. Allah melarang berbagai ucapan, tindakan di dalam Al-Quran itu bukan karena ingin membatasi, mengekang kita, menghambat kebebasan, bukan. Tapi karena Allah sayang. Sebaliknya perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu semuanya adalah apa? Perintah dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha. Kalau seandainya sekarang ini kita tahu orang tua kita sayang sama kita, gimana kalau kita disuruh-suruh sama dia? Karena kita tahu bahwa ini perintah Zat yang Maha Pengasih, yang pasti di balik itu adalah banyak faedah dan hikmahnya. Apapun perintah itu, jangan pernah ditawar, jangan pernah sanksi. Pasti membawa kebaikan dan keberkahan. Disuruh kita sholat, disuruh macam-macam ibadah-ibadah perintahkan Allah. Karena itu demi apa? Kebaikan kita, karena sayangnya Allah sama kita. Kalau kita melihat semua perintah-perintah itu adalah datang dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita tidak akan pernah menilai sebuah perintah itu hal yang memberatkan kita, yang menyulitkan kita, yang akan membahayakan kita, atau kita akan pertimbangkan ragu, akan mendapat hambatan-hambatan bahaya dalam hidup ini. Tidak akan ada pertimbangan itu dari kita, karena perintah itu datang dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha, akan ringan orang itu. Yang berikutnya adalah, kalau kita tahu sebuah surat datang dari orang yang cinta dan sayang sama kita, antum berapa kali baca surat itu? Habis dibaca dirobek gitu, pasti disimpan ya kan, isinya indah ya kan gitu ya. Kemudian kadang-kadang mau tidur dibaca lagi ya kan gitu. Artinya apa? Kita akan rindu membaca itu kalam Zat, datang dari Zat yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang kalamnya mau kebaikan bagi kita, akan rindu membaca Al-Quran karena di dalamnya rahmat,
akan membawa kepada rahmat Allah, yaitu surga. Dan itu kita membaca Al-Quran. Baik, itu saja yang dapat kita bahas dulu tentang basmalah. Baik, kita lanjutkan. Wa min a'jabil ujab, dari antara perkara yang sangat mengherankan, dari perkara-perkara yang mengherankan, ini yang paling mengherankan kata beliau ini, wa akbaril ayat, dan sebesar-besar tanda-tanda yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang maha berkuasa, yang menundukkan semua makhluknya. Ada 6 usul, ada 6 pokok, ada 6 perkara penting. Bayanah Allah, yang dijelaskan oleh Allah SWT, bayanan wadihan, penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, lil awami, bagi orang yang awam sekalipun, bukan orang yang cerdas, ya, fauqa ma yadhunnu dhannun, yaitu di luar dugaan orang yang menduga. Maksudnya ini, permasalahan ini adalah sangat jelas, mudah dipahami, tidak ya, di luar dugaan. Permasalahan ini bagaimana jelasnya, bagaimana mudah memahaminya, begitu banyak dalilnya menjelaskannya. Apa masalah yang 6 ini? Kata beliau ini ada 6 masalah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu, yang sangat jelas sekali masalah dengan dalil-dalilnya dan mudah dipahami. Ya, di luar dugaan. Ya. Akan tetapi masalahnya apa? Begitu jelasnya masalah-masalah tersebut, justru malah terdapat banyak orang yang tidak memahaminya. Banyak orang yang tidak mengerti. Banyak orang yang tidak mempelajarinya dan mengamalkan. Itu masalah yang jadi aneh bagi beliau. Masalah yang gamblang dan dalilnya banyak sekali ayat menjelaskan dalam Al-Quran. Akan tetapi kata beliau, kenapa masalah ini banyak orang yang tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Bahkan ada orang yang hafal Al-Quran, mungkin dia baca Al-Quran siang dan malam, tapi dia tidak mengenal masalah ini, tidak memahaminya dengan baik. Nah, so ba'da hadza, kemudian setelah itu kata beliau, wali tafiya katsir min al-adqiya'il alam, tapi banyak sekali orang-orang cerdas di dunia ini yang keliru. Padahal masalahnya gampang, gak perlu kecerdasan yang tinggi untuk memahami masalah itu kata beliau. Tetapi kenapa orang cerdas-cerdas gak paham masalah ini? Jadi beliau yang herannya sekarang ini ada 2 hal. Masalahnya sangat mudah dipahami, masalah sangat mudah dimengerti. Ya. Kemudian ya, bahkan gak butuh kepada kecerdasan yang tinggi. Orang awam saja bisa mengetahui masalah itu, mudah memahami bagi mereka. Masalahnya kenapa masih terdapat orang yang cerdas malah keliru memahaminya. Nah, walitafiha katsirun, ya, keliru dalam memahami masalah ini kebanyakan dari orang-orang cerdas, wa uqala bani Adam, dari orang-orang cerdas dari anak Adam. Illa aqalul qalil, kecuali sangat sedikit. Kecuali sangat sedikit kata beliau. Ini menunjukkan bahwa sedikitnya orang mengerti dalam masalah ini. Nah, yang akan beliau sebutkan nanti. Al-asul awal, ini kita sampai jam berapa? Di jam saya sampai 9:30 baru. Sekarang jam 10:30 berarti di sini. Ya. Baik. Sampai jam Baik, zuhur jam berapa? Oh, 1:20. Habis zuhur? Jam 2 sampai asar. Baik. Kata beliau, asal yang pertama itu adalah al-asul awal. Ya. Enam masalah yang kita maksud di dalam pembahasan kitab ini secara ringkas, yang pertama adalah yaitu ikhlas, lawannya adalah syirik.
yang akan kita bahas di sini. Yang kedua adalah masalah al-istima'u fid din, wajibnya bersatu dan menjaga persatuan dalam agama ini. Dilarangnya berpecah belah. Yang ketiga, taat dan patuh kepada pemimpin. Yang keempat, penjelasan tentang ilmu dan ulama. Yang kelima, penjelasan tentang siapa mereka para wali Allah. Yang keenam, jawaban terhadap tipuan setan dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Akan kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama adalah kata beliau, itu usul yang pertama, ikhlasu dini lillah, mengikhlaskan agama bagi Allah. Yang dimaksud di sini apa? Mengikhlaskan semua ibadah. Apa itu ibadah? Apa definisinya? Jelaskan Syekh Islam Taimiyah menyebutkan ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa ridha min aqwalin wa af'alin al-zahira wal batinah. Yaitu nama yang mencakup seluruh hal yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah SWT. Jadi ismu atau segala hal yang mencakup perkara yang dicintai dan diridai Allah. Saya ulangi, segala hal yang mencakup yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itu terjemahnya berbahasa Indonesianya. Segala perkara atau segala hal yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Nah, cuma Allah sebutkan ala lillahi dinul khalis. Arti di sini mengikhlaskan agama kepada Allah, mengikhlaskan ibadah, perintah-perintah agama yang Allah perintah kepada kita hanya ditujukan kepada Allah. Maksudnya lawannya dari syirik di sini. Di mana yang beliau jelaskan nanti. Taib, dalil-dalil tentang wajibnya ikhlas agama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan merupakan inti dari dakwah semua nabi. Bahwa semua nabi mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Sebenarnya surah An-Nahl ayat 16, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut." Ya betul ya? Ayat An-Nahl 16. Coba lihat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Tugasnya apa? Agar mengajak umatnya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada taghut. Setiap nabi yang Allah utus kepada umatnya, apa tugasnya? Memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah semata dan apa? Mencegah umatnya dari beribadah kepada taghut. Apa yang disebut taghut? Segala yang disembah dan diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Anbiya ayat 25 Allah juga tegaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Aku tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul pun wahai Muhammad, ya, kecuali yang kami wahyukan kepada dia bahwa tiada yang berhak disembah kata Allah kecuali aku kata Allah, maka sembahlah aku. Sini dijelaskan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun perintah wahyu yang Allah wahyu kepada dia adalah mengajak umatnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang penting dan urgennya tauhid, ikhlas ibadah kepada Allah, sungguh banyak sekali dalilnya. Yang pertama tadi kita sebut merupakan asas dakwah semua nabi. Asas dakwah semua nabi.
Yang kedua, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sebenarnya tadi kita sebutkan surah Az-Zariyat. Apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taib. Apa lagi? Merupakan awal perintah dan perintah Allah yang paling agung. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian merupakan awal perintah dalam Al-Quran dan awal seruan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat berapa itu? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Semua kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan alladzi ja'alakumul arda firasyan wa sebut dalil berikutnya. Apa lagi? Menunjukkan keagungan tauhid. Dia merupakan asal dan usul iman dan Islam. Apa rukun Islam yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Apa rukun iman yang pertama? Rukun iman yang pertama? Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Di antaranya adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Baik, apa lagi? Menunjukkan begitu azimnya dakwah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya 13 tahun di Mekah. Fokus kepada tauhid. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz bin Jabal untuk berdakwah, apa perintah pertama yang harus disampaikan dari Muaz bin Jabal? Adalah tauhid. Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yang kau ajak mereka adalah apa? Untuk mengesahkan ibadah mereka kepada Allah SWT. Maka Allah sebut, ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dalam surah Al-Bayyinah, tidak mereka diminta kecuali hanya untuk beribadah dan mengikhlaskan yang agama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak kalau kita bicara ujian tauhid itu. Ya. Masih banyak lagi dalil-dalilnya. Oleh sebab itu salah satu ciri dakwah yang benar itu adalah sekarang banyak dakwah ini dan itu, nama dakwah kelompok-kelompok, aliran-aliran banyak sekali. Salah satu ciri di antaranya dakwah al-haq yang mengikuti manhaj Rasulullah SAW adalah apabila memulai dakwahnya, memfokuskan dakwahnya yang utama di dalam perjalanan dakwahnya adalah kepada tauhid. Kalau kita lihat dakwah-dakwah lain, ada yang berdakwah kepada khilafah, pada kekuasaan lebih dahulu, ada yang kepada akhlak, ada yang kepada baiat, macam-macam. Ya, dan mereka menyampaikan masalah tauhid. Kenapa? Karena kata mereka itu akan membuat jamaah kita menjadi terpecah. Maka mereka nggak mau. Maka salah satu ciri dakwah al-haq itu adalah memprioritaskan, menjadikan dakwah kepada tauhid suatu adalah hal yang terpenting dalam dakwahnya. Kenapa? Karena dia merupakan asas dari agama ini, pondasi dari agama ini. Sungguh tidak akan ada artinya orang beramal banyak, tidak ada artinya orang beramal soleh, berakhlak mulia, kalau iman dan tauhidnya tidak benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang urgensi dan pentingnya tauhid. Lalu apa janjian bagi orang-orang bertauhid? Keutamaan orang-orang bertauhid. Masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Orang yang
Kalimat terakhir diungkapkan ketika dia keluar dari dunia ini, ketika dia wafat sakratul maut, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masuk surga ini maksudnya apa? Kalau dia bawa dosa besar, ya akhir dari perjalanan, kalaupun dia tidak mendapat ampunan, diazab dalam neraka terlebih dahulu, namun dari penghujung setelah itu dia tetap masuk surga. Orang yang mati di atas tauhid akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahaqqun nasi bi syafaatika ya Rasulullah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Itu keutamaan tauhid. Kata Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, siapa orang paling berhak mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Allah yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah betul-betul dari ikhlas dari hatinya. Apalagi keutamaan tauhid. Dia akan dapat keamanan, ketenteraman di dunia, di alam kubur, di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amnun wa hum muhtadun. Mereka akan dapat ketenteraman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Bidzulmin di sini imanahum at-tauhid, karena ketika itu sahabat bertanya, Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim? Lalu Rasulullah menyebutkan, alantasmu ila qauli abdi salih, tidak kalian mendengar mana ungkapan seorang hamba yang saleh, inna syirka la dzulmun azim. Jadi maksud di situ ada orang yang beriman tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Orang mati di atas tauhid. Orang yang bertauhid di dunia dan di akhirat. Kemudian adalah mendapatkan kekuatan, ya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh kepada kalian, la istakhlifannahum kama istakhlafa alladzina min qablihim. Allah akan jadikan mereka orang-orang tokoh-tokoh, pemimpin. Sebenarnya Allah telah menjadikan orang sebelum kalian sebelum mereka menjadi pemimpin. Wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat istakhlifannahum kama istakhlafa alladzina min qablihim. Walibadilanna min ba'di khaufim amna. Allah akan ganti rasa takut mereka menjadi tentram, aman. Walibadilanna min ba'di khaufim amna. Kemudian lanjutan, waladzina amanu wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat la yakhtalifannahum kama ikhtalafa min qablihim walibadilanna min ba'di khaufim amna. Wala yumakkinan lahum dinahum alladzi irtadalahum. Allah akan teguhkan agama yang Allah ridha untuk mereka, ya. Wa adal ladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladzina min qablihim wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna wa la yumakkinan lahum dinahum alladzi irtadalahum ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a. Itu syaratnya, mereka itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini janjian bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, apalagi faedahnya? Orang yang mati bertauhid, dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dalam surah An-Nisa, Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik kepada Allah, mengampuni dosa selain orang selain itu. Artinya orang bertauhid akan mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, law ataitani ya bi qurabid dunya khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau menghadapku tanpa buat syirik sedikit pun, kata Allah, aku akan berikan keampunan sepenuh bumi juga. Kemudian keutamaan lagi adalah orang yang bertauhid. Kata kalimat tauhid itu adalah merupakan hal yang paling berat timbangannya di yaumul qiyamah. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis, di mana seseorang Allah mengeluarkan baginya catatan amalnya tis'ina sijillan,
99 catatan amalnya, modal basar sejauh mata memandang. Amal semuanya amal buruk, dosa semua. Lalu Allah bertanya kepada hamba ini, halaka min khairin, apakah engkau punya amal yang baik? Ya, kata orang ini enggak ada, ya Allah. Wa ukhrijahu bitaqah, keluarkan punya kartu. Di situ ada kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wudiat fi kifatin, lalu diletakkanlah bitaqah itu di atas salah satu mata timbangan, dan diletakkan amalan, catatan amalnya di suatu timbangan yang lain, malat bihin nama bitaqah. Juga timbangan ini lebih berat timbangan bitaqah tadi, kartu tadi, daripada semua amal dosanya tadi. Ini menunjukkan betapa beratnya nilai tauhid di atas timbangan pada hari kiamat. Baik. Apa lagi? Keutamaan tauhid. Ya. Naam. Baik. Dalilnya ala bi dzikri tatma'innul qulub. Ya, mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Kita ingin yang lebih dekat nasnya. Tidaklah syak, tidak diragukan lagi orang bertauhid dia itu adalah orang yang tenang jiwanya. Karena dia beriman dengan takdir baik dan buruk. Dia tahu bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara perkara-perkara yang berkenaan dengan apa? Tauhid. Jadi apa maksudnya kalimat tauhid itu? Penafsirannya adalah la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena ada orang yang menafsirkan, menjelaskan makna la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah atau tiada pencipta selain Allah, tentu ini adalah kalimat yang pernah diyakini oleh orang musyrikin. Karena orang musyrikin tadi sudah kita sebut dalilnya. Jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Surat Luqman ayat 25, jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum, surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka jawab Allah. Bahkan iblis pun mengaku Allah yang menciptanya. Jadi tidak cukuplah keyakinan tauhid itu hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki dan segala macam, menghidup mematikannya. Tapi sampai dilengkapi dengan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Baik. Lanjutkan. Ikhlasu dinillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan semua agama ini hanya untuk Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bayanu alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan lawan daripada tauhid itu adalah syirik dengan Allah. Lawan dari ikhlas itu syirik dengan Allah. Dalil-dalil tentang tauhid tadi ayat-ayat kembali dalam Al-Qur'an. Ini yang kita katakan tadi, ini yang dimaksud oleh Syekh. Dalil itu banyak sekali. Larang tentang syirik pun banyak sekali. Ini yang beliau maksudkan. Tetapi kok masih banyak orang melakukan kesyirikan? Sekarang kita bicara masalah kesyirikan. Apa ada syirik? Hah? Apa artinya syirik? Mengganda dalam bahasa. Arti secara etimologi, secara bahasa, menggandakan. Ganda artinya. Di dunia al-witr. Jadi kalau secara istilah adalah ya ibadatu ghairillahi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah sehingga beribadah kepada Allah, menggabung antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah, itu syirik. Atau jawaban Ibnu Mas'ud, anta ja'alinin dan wa khalaqak, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam sifat-sifatnya atau dalam sifat rububiyahnya, maksudnya di sifat tauhid rububiyah atau sifat uluhiyah. Kalau ada menyakiti ada pencipta selain Allah, itu syirik. Nah, ini tidak akan mungkin kalau seorang mukmin akan melakukan hal ini. Kecuali syirik ini terjadi pada umat-umat yang berlalu, menyatakan ada pencipta selain Allah itu. Atau orang-orang yang syirik seperti menyatakan ada Tuhan punya anak, atau ada Tuhan gelap, Tuhan terang. Itu keyakinan agama-agama lain. Seorang muslim tidak akan mungkin dia meyakini adanya pencipta selain Allah. Yang mungkin terjatuh banyak yang kurang dipahami adalah masalah mengesahkan Allah dalam ibadah ini. Tidak ada yang berhak menggabung ibadah. Contohnya begini, mereka mengatakan
Kan nggak salah, kita minta, kita datang ke dukun, kita minta kepada Allah, kan kita yakin Allah yang ngabulin. Paham antum ini? Karena dia berujar di sini dengan tauhid rububiyahnya. Kan kalau saya pergi ke dukun, saya kan juga yakin Allah juga yang nyembuhin. Saya minta ke kuburan juga, saya yakin Allah juga yang beri katanya. Iya, itu keyakinan rububiyah, tapi uluhiyah, kamu meminta di sini Allah larang, haram, hukumnya ini syirik. Karena banyak orang melakukan itu. Ini dan syubhat seperti itu tadi. Dia tidak tahu bahwa ini syirik. Yang syirik menurut dia adalah apabila meyakini ada Allah yang memberi, yang menciptakan selain Allah. Nah, ini yang kita katakan tadi. Ini masih banyak kerancuan pemahaman ini di sebagian masyarakat kita. Nah, itulah pentingnya belajar tentang tauhid. Tetapi tauhid itu tidak sempurna kalau kita tidak tahu lawannya. Makanya lawannya banyak juga Allah sebutkan dalil-dalil tentang haramnya syirik. Larang untuk berbuat syirik. Kenapa? Karena lawan sesuatu itu atau makna sesuatu itu akan menjadi jelas kalau kita tahu lawannya. Itu lebih sempurna. Dan sebuah perintah itu akan lebih sempurna jika diperintah lalu dilarang melakukan lawannya. Maka kita dalam Al-Quran banyak sekali, termasuk poin yang 6 ini begitu. Ya, di antara syirik ini. Allah suruh berbuat tauhid, dilarang berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ya, bersembahlah Allah, jangan kamu sekutukan sesuatu pun dengan Allah. Kalimat la ilaha illallah ini ada dua. La ilaha nafi, tiada yang berhak disembah. Ini adalah meninggalkan syirikan. Illallah menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau ada orang sekarang ini, saya tidak ada buat syirik, saya tidak menyembah apa-apa kok. Tapi dia tidak menyembah Allah. Syirik enggak dia? Menyembah hawa nafsunya. Ya. Kata dia kan enggak, saya enggak minta ke kuburan, enggak minta ke patung ini. Kok saya dikatakan musyrik? Tapi dia juga tidak menyembah Allah. Karena perintah tauhid tadi ada sembah Allah, jangan sekutukan. Memang dia lakukan perintah yang pertama, tidak syirik, tapi dia tidak menyembah Allah, tidak bertauhid dia. Atau dia menyembah Allah, kemudian dia juga menyembah bersama beribadah kepada selain Allah. Ini juga. Jadi ada nafi dan isbat. Nafinya apa? Meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah. Isbatnya apa? Menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Baik. Syirik, ya. Ada nggak orang yang tidak tahu mengerti? Ada nggak orang musyrik mengaku dia musyrik? Hah? Semua umat manusia tahu nggak kalau syirik itu tempatnya di neraka? Hatta agama-agama lain, Nasrani, Yahudi, apapun agamanya, tahu kalau syirik itu tempatnya di mana? Neraka. Neraka. Dan orang musyrik pun ketika ditanya, ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una indallah. Mereka menyembah sesuatu yang tidak beri mudarat, tidak manfaat untuk mereka. Lalu alasan mereka hanya sebagai syafaat. Dia tidak menganggap itu adalah syirik, tapi bentuk suatu meminta syafaat. Dalam ayat lain, liyukarribuna ilallahi zulfa. Alasan mereka agar sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu mendekat mereka kepada Allah. Bukan sesembahan itu yang memberikan permintaan mereka menurut mereka. Hanya alasannya mereka orang berdosa dan tidak akan mungkin langsung kepada Allah untuk memohon-mohon, ya, maka melalui perantara-perantara. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik dahulu. Dan itu pula masih ada praktek ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengaku telah masuk Islam. Taib. Jadi ada nggak orang tidak tahu syirik, bahaya syirik? Orang kafir itu tahu nggak, ngaku dia kafir nggak? Hah? Kenapa masalahnya? Nah, itulah masalahnya, orang tahu syirik tapi dia tahu tidak pengertian syirik. Orang tahu kekafiran itu tempat neraka tapi dia tahu apa bentuk kekafiran itu. Nah, maka ini saya sering contohkan. Semua manusia tahu kalau singa itu adalah akan menerkam siapa yang menerkam manusia yang dekat dengan dia. Betul tak? Tahu. Tapi kalau seandainya orang tidak pernah dijelaskan singa itu begini-begini,
Lalu dia masuk ke dalam hutan, ketemu dengan singa. Dia tidak pernah tahu gambaran singa, tapi dia tahu kalau singa itu adalah bahayanya adalah makan. Tapi dia tidak tahu apa ciri dan bentuk singa. Kira-kira ketika ketemu singa dia akan bilang, ini kucing Anggora yang raksasa. Mungkin enggak? Mungkin. Karena dia tidak pernah menjelaskan, tidak mendapat penjelasan apa itu singa. Dan begitu lalu kesyirikan. Kalau orang tidak tahu kesyirikan, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan itu tadi. Maka oleh sebab itu Allah juga jelaskan praktek-praktek kesyirikan orang musyrikin dahulu. Allah jelaskan hujah-hujah mereka, perbuatan-perbuatan mereka, Allah jelaskan Al-Quran. Maka ini yang kata beliau, banyak sekali penjelasan itu. Taib. Tadi sudah disebutkan antaranya, ya, dalil-dalil tadi. Semua Allah menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi. Selalu berganding antara tauhid dengan larangan berbuat syirik. Ya. Kemudian juga dari surat An-Nisa, wa may yusyrik billahi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka sekarang kita akan bicara bahaya syirik. Bahaya syirik. Tadi kita bicara masalah keutamaan dan urgensi. Tahu? Pertama, syirik adalah membuat orang tidak akan mendapat ampunan di akhirat kelak jika dia mati dalam keadaan berbuat syirik dan tidak bertobat sebelum mati. Tapi jika dia pernah berbuat syirik dan bertobat walaupun sehari sebelum mati, diampuni enggak? Diampuni. Karena banyak yang keliru juga kadang-kadang sebagian ustaz-ustaz menjelaskan ayat surah An-Nisa itu bahwa Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik, mengampuni dosa selain syirik. Dia tafsirkan pokoknya pernah berbuat syirik tidak akan pernah dapat ampunan. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah jika dia mati dan tidak bertobat dari dosa kesyirikan. Tapi bila sebelum meninggal dia bertobat dari dosa syirik, itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disuruh menyuruh orang musyrik ke dalam Islam. Itu apa artinya kita ajak mereka ke kalau dosa tidak diampuni? Ya kan? Kemudian juga di masa Rasulullah SAW banyak orang musyrik yang masuk ke dalam Islam. Makanya ketika Mu'az bin Jabal mau membaiat Rasulullah SAW, urid an ashtarit, saya mau beri syarat. Apa syaratnya? Bahwa Allah mengampuni dosaku yang berlalu. Apa kata Rasul? Amma ta'lam anna taubat tahju ma qablaha wal Islam yahju ma qablahu. Engkau tidak tahu bahwa taubat itu menghapus dosa sebelumnya dan Islam menghapus dosa sebelumnya juga. Ya. Jadi kalau bertobat itu diampuni apapun dosanya itu. Apapun, sebesar apapun dosanya. Jika orang bertobat pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya syirik yang pertama, dia tidak akan mendapat ampunan di akhirat kelak jika dia mati membawa dosa syirik itu dan belum bertobat. Yang kedua, dia haramkan atasnya surga. Surah Al-Maidah Allah sebutkan, wa may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang berbuat syirik ya kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga, haram surga bagi dia. Tempatnya di mana? Di neraka, dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya, membantunya untuk keluar dari neraka itu. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lidh-dhalimin dimaksud situ lil musyrikin. Adapun seorang mukmin jika dia membawa dosa selain syirik, ada syafaat yang akan diterima oleh dia. Dan bahkan kalau dia memang tidak dapat syafaat, dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah bersih dari dosa-dosanya. Jika dosa itu selain syirik. Taib. Kesyirikan menghapus semua amal soleh. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalu." Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, ya engkau berbuat syirik, batal semua amalanmu. Itu dikatakan kepada siapa itu? Rasulullah SAW.
Kenapa? Bahkan Rasul itu kan orang maksum dari kesyirikan. Apa maksudnya di situ? Rasul tidak akan mungkin jatuh kepada kesyirikan, maksum. Para nabi maksum dari kesyirikan, pasti dari dosa besar maksum. Hanya khilaf para ulama dari dosa-dosa kecil. Ya kan? Lalu kenapa dikatakan demikian? Seandainya nabi sekalipun berbuat syirik, ya tidak ada toleransi. Jangan dikatakan, oh saya sudah syekh, sudah banyak amal ini, enggak apa-apa saya buat syirik. Enggak. Siapapun, hatta Rasul SAW, batal semua amalannya. Karena ada juga orang berfilosofi saya ini adalah orang yang sudah banyak amalan, yang sudah sampai pada tingkat hakikat atau marifat, macam-macam tingkatan yang dia katakan, tidak masalah lagi bagi saya berbuat apapun. Ya kan? Allah sebutkan, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu tidak akan mungkin terjadi, tapi ini menunjukkan bahwa ketegasan bahaya kesyirikan itu. Seorang nabi saja hapus amalannya. Maka dalam ayat lain Allah tegaskan, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Jika mereka buat syirik, batal semua amalnya. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alhu haba'an manthura. Kami perlihatkan amal-amalnya waktu di dunia, lalu amal-amal itu menjadi debu yang bertebangan. Hilang semua amalannya. Baik. Apalagi bahaya syirik. Yang jelas dia tidak akan mendapat syafaat, kekal dalam neraka. Sebenarnya surat Al-Bayyinah Allah sebutkan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itulah makhluk yang paling jelek, merupakan makhluk yang paling jelek, orang musyrik itu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Baik. Sudah bahaya syirik, sekarang kita pindah kepada macam-macam syirik. Udah lewat ya, jam 11 ya. Baik, kita lengkapkan dulu pembahasan syirik ini, istirahat nanti 10 menit ya. Syirik ada dua. Di ulama ada yang bagi tiga juga. Pertama, pembagian yang tiga kita sebutkan, ada yang baginya syirik akbar, asgar, syirkul khafi. Syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Cuman ada pembagian lain oleh ulama, hanya dua saja. Syirkun akbar, syirkun asgar. Syirik besar, syirik kecil. Adapun syirik khafi ini terbagi kepada dua tadi, karena syirkul khafi bisa besar, bisa kecil. Apa perbedaan antara syirkun akbar dan syirik akbar? Apa perbedaan antara syirik kecil, pelaku syirik kecil dan pelaku syirik besar? Apa bedanya? Syirik besar mengeluarkan orang dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Syirik besar menghapus semua amalan pelakunya. Syirik kecil hanya merusak amal yang terdapat di situ, nilai syirik kecil tadi. Perbuatan syirik kecil hanya merusak amal yang terdapat di dalamnya syirik kecil. Tidak semua amal. Syirik besar pelakunya kekal dalam neraka. Syirik kecil pelakunya tidak kekal dalam neraka. Baik, itu diantara perbedaan, masih banyak perbedaan-perbedaan lain yang inti-inti saja kita sebutkan. Umpamanya syirik kecil, syirik besar tidak mendapat syafaat. Syirik kecil pelakunya bisa mendapat syafaat. Syirik besar tidak diampuni Allah jika dia mati dalam keadaan berbuat syirik. Syirik kecil bisa diampuni Allah. Ini berbeda pendapat ulama di sini. Diampuni atau tidak? Di antaranya Syekh Shalih Utsaimin dengan syekhnya sendiri, Abdurrahman Sa'di, mengambil keumuman kata-kata syirik. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi. Syekh Utsaimin berdalil bahwa dosa syirik tidak diampuni. Tapi bukan berarti pelakunya kekal dalam neraka.
Dijawab oleh ulama yang mengatakan tidak, karena dimaksud itu syirik besar dalam ayat itu. Berdalil dari mana? Karena dalam ayat lain, innahu may yusyrik billahi, kalau kita ambil ke umum ayat ini, siapa yang buat syirik kepada Allah, surah Al-Maidah, kekal di neraka. Ya, innahu may yusyrik wa may yusyrik billahi faqad harama alaihi jannah. Allah haram kepada surga, kan tidak umum di sini. Ini untuk orang yang melakukan syirik besar. Nah, pembagian syirik ini, kecil dan besar itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innama akhwafu alaikum asyirku asghar. Fasuila an faqala ar-riya. Yang sangat saya takutkan ke atas kalian itu adalah syirik kecil. Ditanya apa itu syirik kecil? Contohnya sebutkan dijawab oleh Rasulullah itu riya. Bagiannya. Taib. Hal lain yang berkenaan dengan itu? Ya, mungkin untuk pembahasan pada term pertama ini cukup dulu, kita istirahat agak